Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Septiani Hidayatul Atiko NIM T2018-4009. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tentang semangat kebangsaan. Pertama-tama, apa sih definisi dari semangat kebangsaan itu? Semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan rasa kesetiaan tertinggi kepada negara atau bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan itu terkait dengan dua konsep. Yang pertama yaitu nasionalisme dan yang kedua patriotisme. Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham untuk mencintai bangsa sendiri, sedangkan patriotisme adalah sifat patriotis atau kepahlawanan. Maksudnya rela berkorban demi bangsa atau negara sendiri. Selanjutnya yaitu definisi semangat kebangsaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustari. Menurut Mustari, semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu menurut Mustari, semangat kebangsaan adalah suatu gejala psikologis. Psikologis itu jiwa berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa negara. Contohnya rasa persamaan itu rasa persamaan sama-sama tinggal di negara Indonesia. Rasa persamaan dulu pernah dijajah oleh bangsa asing, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada dalil mengenai semangat kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka itu tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surah At-Taubah ayat 122. Nah, pada zaman Nabi dahulu ketika ada perang, sebagian ada yang ikut perang dan sebagiannya ada yang masih berada di negaranya sendiri. Orang yang ada di negaranya sendiri tersebut menjaga negaranya sambil memperdalam ilmunya, yaitu dengan belajar agama dan belajar lain-lain, agar temannya yang telah pulang dari perang, mereka bisa mengajarkan apa yang sudah dipelajarinya tadi agar dapat menjaga dirinya. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat dari adanya rasa semangat kebangsaan. Yang pertama, memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang kedua, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis.
serta mempererat tali persaudaraan. Bayangkan saja kalau di Indonesia ini tidak ada orang yang memiliki rasa semangat kebangsaan. Pasti Indonesia akan hancur karena tidak ada yang rukun sama temannya, tidak ada yang rukun sama saudaranya, tidak ada yang harmonis di keluarganya, semuanya marah-marah saja. Kemudian yang terakhir manfaatnya, negara Indonesia tidak dapat diancam ketahanannya karena rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Kalau bangsa Indonesia itu kompak, maka tidak akan dijajah lagi oleh negara-negara asing. Dan yang terakhir ada kisah tentang zaman kemerdekaan, tentang semangat kebangsaan, yaitu perang gerilya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah perwira tinggi kelahiran 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman adalah pemimpin dari perang gerilya ini. Pada saat itu, Jenderal Sudirman sedang sakit TBC. Beliau berperang sambil membawa dokter pribadinya, melewati gunung, sungai, lembah, danau, dan lain-lain. Mereka menuju Yogyakarta. Saat itu perangnya berfokus utama di Jogja. Kenapa di Yogyakarta? Karena Yogyakarta itu adalah ibu kota Indonesia pada zaman dahulu. Kalau sekarang ibu kotanya di Jakarta. Puncak perang ini terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan peristiwa ini dikenang dengan sebutan Serangan Umum 1 Maret 1949. Tapi sedihnya, Jenderal Sudirman masih berjuang melawan penyakit TBC-nya. Nah, itu sekilas cerita pada zaman dahulu. Tapi sekarang, kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki semangat kebangsaan. Bagaimana contohnya semangat kebangsaan itu? Yaitu rajin belajar, tidak bertengkar dengan temannya, dan mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Kenapa harus dengan khidmat kalau mengikuti upacara bendera? Karena perjuangan kita tidak sebanding dengan pahlawan-pahlawan zaman dulu yang harus berdarah-darah, yang harus berperang melawan penjajah. Di sini ada yang tahu tidak kapan Hari Kemerdekaan Indonesia? Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada lagunya loh itu. Mari kita bernyanyi bersama Hari Kemerdekaan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.